Yang saya hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar malam, tak lupa tunaikan salat. Izinkan saya memulai dengan salam. Moga-moga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Atamma nurahu wa azharal haqqa bil haqq. Ahzal ahzab wa ja'alal kaidal kafirina fi taba. Asyhadu an la ilaha illallah dzul arsy rafi'ud darajat. Al-muhdithu likullil hawadith wal muhdasat. Hakimun khabirun awjada ala muradihil kainat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-mutahaqqiqu bikamalil awsaf. Afiful lisan, faikul hanan, sari'ul in'itaf, samikul gimam, muta'addidul gimam, muti'ul aknaf. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil asyraf. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selawat bertangkaikan salam, berdaunkan rindu, berbuahkan cinta. Tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Menyiapkan Generasi Emas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membangun generasi emas yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah merupakan kewajiban bagi tiap-tiap keluarga yang beragama Islam. Hal ini karena untuk terciptanya masyarakat yang aman, damai dan tentram, maka perlu diwujudkannya terlebih dahulu manusianya yang memahami agama secara menyeluruh. Islamun kafatun, bukan Islamun juz'iyah. Karena masyarakat merupakan kumpulan-kumpulan dari keluarga. Dan insya Allah generasi emas akan tumbuh dari individu-individu yang islami. Maka kita sebagai muslim memiliki tanggung jawab untuk menciptakan generasi emas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, skalanya ia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan generasi emas dari anak tersebut. Anak dididik menjadi baik, cerdas, penurut dan sehat. Maka tumbuh kembang anak yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Dan orang yang paling dekat untuk merubah tersebut yakni orang tuanya sendiri. Maka orang tuanya dituntut untuk bisa memahami agama lebih jauh dan secara menyeluruh, yakni secara syamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Kewajiban orang tua adalah menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Karena akhlak akan menyamai orang yang baik puasanya dan baik salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam al-mizan kecuali akhlak yang baik. Dan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni pernah berkata, akhlak yang baik bagaikan surga di dalam qalbi. Maka bab akhlak ini merupakan bab yang sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak. Maka kita harus memperbaiki akhlak anak dengan sebaik-baiknya. Kita ketahui persis bahwa interaksi anak dengan lingkungan luar, misalnya seperti di sekolah, hanya 30%. Selebihnya orang tua dibebani untuk memiliki tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, memperbaiki dan memperluas akhlak yang baik dari anak. Jangan biarkan akhlak anak seperti akhlak di sinetron, di mana orang tua hanya membiarkan segalanya kepada tenaga pengajar ataupun guru. Maka inilah bibit-bibit awal mula dari kehancuran. Maka untuk menciptakan generasi emas, perlu kita lakukan 3 hal. Yang pertama, islamisasi diri. Islamisasi diri adalah berperilaku sesuai dengan syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan iman dan takwa, bersatu padu dalam payung ukhuwah Islamiyah, serta jangan pernah meninggalkan nasihat ulama. Anak-anak kita tekankan pelajaran akidah, karena memang anak memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan ibunya. Mereka beriman lalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meyakini bahwa Allah lah tempat meminta segala pertolongan. Yang kedua, islamisasi keluarga. Islamisasi keluarga perlu kita lakukan supaya untuk membiarkan anak dan istri kita terbebas dari azab neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Berdoa saya tidak cukup tanpa didorongi dengan sikap yang menumpangi doa tersebut, yakni adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai kepala keluarga, selayaknya memiliki tanggung jawab untuk bisa menahkodai kapalnya melintasi samudra kehidupan yang berlika-liku, agar bisa membawa keluarga kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah. Kita sebagai muslim meyakini bahwa istiqomah adalah sebuah keniscayaan. Istiqomah dalam islamisasi diri dan islamisasi keluarga itu sangat penting, karena adanya setan akan selalu mengikuti anak Adam kemanapun ia berada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian ia beristiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Dengan 3 poin di atas dapat kiranya menjadi rujukan bagi kita semua untuk menciptakan generasi emas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
saya akhiri dengan sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian, terima kasih le. Wabillahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.